Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Mukena Deh yang ke-31. Jadi ini reality show. Saya jualan online, jualan mukena, namanya Mukena Deh, yang sudah berjalan 31 pekan saya jualan mukena. Ini vlog kedua terakhir. Jadi buat teman-teman yang baru gabung atau nyasar di video ini, saran saya napak tilas dulu ke belakang. Ikuti keberjalanan saya jualan mukena di Shopee. Oke, biar nggak roaming aja, karena walaupun nggak dramatis, nggak jadi omset miliar-miliar, tapi maksudnya sih seru sih, dan saya yakin banyak pelajaran yang bisa diambil buat teman-teman kalau mau mulai toko baru. Karena ini sih betul-betul dari toko baru. Oke, ini vlog ke-31. Apa yang mau saya bahas? Jadi pekan lalu saya baru baru input jurnal, dan pekan lalu itu jurnal saya di plus 10 jutaan dan masih ada yang belum cair. Dan per hari apa ya? Saya terakhir update tuh per ini tanggal 5 nih. Tanggal 5 saya terakhir update jurnal, saya narik uang dari cash, dari saldo Shopee ke cash, saya narik uang sehingga finish di 13,7 juta. Jadi saya finish di plus 13 juta cash flow. Cash flow plus 13 juta. Masih ada yang belum cair sekitar 10 orderan nih, sudahlah, diikhlaskan saja. Diikhlaskan saja. Dan ini kalau saya tarik mundur ke belakang, 13 juta ini artinya saya dapat uang kalau rata ya. Rata saya mulai si Mukena Deh ini di bulan 10.03 nih. 10.03 saya mulai invest 100.000 di iklan Shopee. Dan finish sekarang di sekitar bulan bulan April, awal April ya. Berarti kalau ditarik mundur berapa hari, ini berapa hari, B11 nih, 13,7 juta dibagi sampai tanggal 3 Oktober ke belakang, saya itu plus 73.000. Kalau linear, aslinya kan nggak linear, aslinya kayak gini. Aslinya bentuk grafiknya kayak gini. Saya minus 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 sampai di titik saya minus sekitar 10 jutaan, 12 jutaan lah, di sini 12 jutaan. 10, oh ya, minus 10 jutaan. Tiba-tiba saya bisa bounce back, turning point di sini. Terus tiba-tiba turun lagi, terus alhamdulillah bisa BEP di sini. BEP cash ya, BEP cash flow. Ini tuh di apa, mulai naik tuh di awal ini ya, awal menjelang puasa. Oke, jadi saya plus 74.000 sehari. Jadi jualan online plus 70, saya berhasil jual online 74.000 per hari positif. Bagus atau enggak? Tergantung sebetulnya. Kalau kita realistis saja ya, realita yang ada, katakanlah tukang bangunan. Tukang bangunan tuh setahu saya 150.000 per hari. Mamang Gojek mau dulu kan katanya bisa sampai 300, tapi sekarang realistis sekitar 100.000 per hari. Jadi jual online apakah menguntungkan? Belum tentu, teman-teman. Apalagi sekarang, kalau zaman awal-awal banyak OKB, orang kaya baru, yang bisa baru jual tiba-tiba kaya raya, banyak. Sekarang memang nggak semudah dulu. Jadi saya dapat 74.000 per hari, tentu tidak menggembirakan. Tidak menggembirakan, tapi artinya saya bisa membuktikan bahwa setidaknya saya tidak rugi. Setidaknya saya tidak rugi. Jadi ini grafik cash flow ya, net cash flow, kumulatif net cash flow, minus 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 minus, terus cung ke atas. Dan cash flow sama laba rugi berbeda. Cash flow sama PNL atau profit loss itu berbeda. Dan ternyata saya salah hitung nih, PNL saya ternyata minus 5,5. Kan nggak mungkin ya cash flow-nya positif tapi PNL-nya minus. Ini nggak mungkin, berarti ada salah hitung. Karena jujur aja saya baru serius dropship belum setahun, dan kayaknya saya ada salah ngitung COGS sama persediaan. Karena saya dropship, saya masih bingung nih sampai sekarang, masih belum terlalu nempel di otak. Jadi kan saya beli ke supplier. Saya katakanlah beli kontan ya, ada order masuk. Saya bayar kontan ke supplier. Barangnya langsung punya saya kan? Langsung punya saya, dikirim langsung tanpa ke gudang saya, tanpa masuk persediaan saya. Dikirim ke pembeli. Jadi di neraca saya ada persediaan tapi fisiknya nggak ada. Terus ternyata saya salah, kalau nggak, sepertinya saya kalau lacak balik kayaknya susah. Saya langsung hitung itu COGS, harusnya enggak. Harusnya ketika uang cair nanti akan mengurangi ke persediaan, sehingga persediaan saya di sini malah minus nih. Aneh, persediaan saya minus 19 juta, berarti ada journaling yang salah. Tapi kalau journaling cash flow-nya saya yakin betul, karena cash flow itu pembukuan yang paling sederhana ya, karena cuma menghitung uang keluar masuk, dihitung berapa. Jadi saya pembukuannya masih ngaco di profit loss sama di neraca untuk si Mukena Deh ini. Makanya
Pas awal ini, pas setelah lebaran ini saya berniat untuk migrasi pembukuan saya ke Accurate yang lebih baku. Accurate namanya. Accurate. Nah, insya Allah saya akan ada kerjasama sama Accurate. Kalau teman-teman mau serius pembukuan, insya Allah mungkin sama Accurate saya akan ngadain kayak bootcamp pembukuan, terus ada webinar pembukuan juga. Insya Allah tunggu aja ke depannya. Yang jelas, saya mulai berpikir untuk migrasi ke platform yang lebih baku. Saya selama ini selalu pakai pakai Google Sheets. Dan ini ketemu ngaconya, persediaan saya minus, PNL saya minus, padahal cash flow positif. Bisa terjadi sebetulnya, tapi saya yakin ini profit loss-nya nggak mungkin negatif karena bisnis saya nggak kompleks ya, asetnya nyaris nggak ada. Bisnis mungkin ada ini ya, mungkin ini asetnya nyaris nggak ada, overhead juga nggak ada, nggak kompleks lah. Jadi cash flow-nya yakin benar, PNL sama neracanya ngaco. Yaitu soal pembukuan. Alhamdulillah saya plus 74.000 per hari dan itu di bawah standar pada umumnya. Lanjut. Nah, tadi kan saya cerita ya, ini minus 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 tiba-tiba naik dan turun boom ke bawah dan cut langsung BEP dalam 2 minggu. Ini ceritanya buat teman-teman yang belum ngikutin. Jadi pas ini turun ke bawah tuh bukan karena penjualannya jelek, tapi karena di kala itu orderan lagi tinggi, saya butuh nge-secure supplier saya, secure dengan deposit. Jadi, "Nih bro, tolong nih, pokoknya gua mau ngasih segini, tolong siapkan stok buat saya." Karena saya pede penjualan lagi naik. Walaupun di ujung ternyata overstock. Ternyata overstock ya nggak masalah sih. Nggak masalah karena ternyata di finishnya saya masih plus 13 juta. Nah, apa sih yang membuat saya berhasil BEP dalam kurun waktu cuma 2 minggu? Oke, ini menurut saya yang paling utama sebetulnya momentum. Bukan iklan, teman-teman. Kalau dibilang iklan, harusnya saya nggak minus di sini. Karena mukena tuh pasarnya gede banget. Mukena tuh pasarnya gede banget. Kalau ternyata saya jago ngiklan, di sini tuh saya harusnya nggak negatif 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 terus. Harusnya bisa positif kayak sesekali sehari 2 hari, ternyata negatif 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 terus. Dan di sini tuh turning point-nya saya jualan sejadah. Momentumnya jualan sejadah. Karena sejadah ini ramenya itu hanya pas awal puasa aja. Itu sepenglihatan saya yang beli itu satu untuk pribadi, untuk apa? Untuk tarawehan, dua untuk memperbaharui sejadah imam. Kalau yang karpet karpet jamaah itu mungkin beda, nggak dijual di Shopee kali ya, karena itu kan besar ya, volumenya besar. Jadi saya berani bilang turning point-nya yang membuat saya berhasil BEP itu bukan iklan, tapi saya bisa berani main momentum. Momentumnya itu dari mana? Dari riset produk. Saya nemuin sejadah ternyata lagi lagi naik. Dan gimana cara nemuinnya? Nah, cek aja di gandirozaki.com. Di situ masuk ke sini nih. Teman-teman cek ke website saya. Di sini tools pamungkas seller, di sini ada GR R&D Chrome Extension. Di sini tools ini harganya 500.000 seumur hidup, murah. Itu untuk bisa mendeteksi produk yang lagi tren. Dan ketika saya tahu ini lagi tren, sejadah lagi tren, momentumnya saya langsung nggak habis pikir, nggak pikir panjang. Karena saya kan ternak toko ya, saya punya banyak toko, langsung semuanya saya gas sejadah, boom 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 boom, sejadah saya upload semua, dan alhamdulillah berhasil. Berhasil bukan berarti semua, setahu saya ada 23 toko ya. Berhasil bukan berarti semua 23-nya ini rame, tapi memang ada yang paling rame, tapi yang terakhir pun nggak nol banget. Jadi katakanlah 1, 2, 3 sampai 23 ini ada penjualan semuanya. Iklannya nggak repot-repot amat, asli. Iklannya GMV Max aja udah selesai, tinggalkan. Ada yang manual itu karena saya pengen eksperimen aja. Tapi kalau seandainya saya GMV maksimum pun hasilnya nggak akan jauh beda, nggak akan jadi 3 kali lipat, 2 kali lipat nggak akan. Dan ini dari 23 toko ini menghasilkan yang tadi momentum WEP-nya. Nah ini teman-teman harus bisa main momentum kayak gini, harus berani sih sebetulnya. Saya yakin teman-teman juga tahu kalau misalkan sejadah rame, mungkin teman-teman sendiri mencari sejadah di awal puasa mungkin. Tapi teman-teman berani nggak? Nah, teman-teman berani. Kalau saya alhamdulillah berani, punya resource-nya dan seterusnya. Resource-nya yaitu si ternak toko termasuk supplier dan seterusnya. Makanya karena ini yang menurut saya penting sekali teman-teman tahu momentum, saya jual tools riset produk, plus saya bikin bootcamp untuk ternak toko. Bootcamp ternak toko bersama Mas Sony Kurniawan. Teman-teman pasti tahu ya Mas Sony ya. Kalau belum tahu cek Sony Kurniawan, masih bocil. Mohon maaf ya Mas Sony. Ya usianya jauh di bawah saya tapi luar biasa keren bisnisnya. Saya bikin bootcamp. Bootcamp ini seperti kelas tapi bukan juga. Jadi
kelas yang rutin, bukan workshop juga, tapi ini rutin. Jadi kita ada 2 bootcamp yang lagi open per video ini diupload, yaitu bootcamp biasa sama bootcamp tematik. Bootcamp biasa ini selama 8 pekan kita ngebahas ternak toko. Ada modul-modulnya terstruktur, lalu kita zoom tiap pekan selama 8 pekan. 4 plus 4. Jadi 2 bulan, teman-teman kalau mau join 2 bulan sekaligus itu bayarnya 8 juta, tapi kalau mau 1 bulan saja boleh cuma 4 juta doang. Cuma 4 juta doang, kita sama-sama belajar tentang ternak toko. Jadi ini scale out. Yang tadi saya berhasil BEP kayak gini, ini salah satu faktor utamanya adalah scale out. Karena kalau saya hanya ngandelin satu toko, mungkin nggak akan securam ini. Mungkin BEP-nya mungkin di sini. Tapi karena saya scale out, perbanyak kaki di banyak toko, jadinya sangat curam kayak gini, saya langsung BEP. Oke, jadi saya promoin dulu bootcampnya sama Mas Sony Kurniawan. Ini harganya 4 plus 4, alias kalau ditotalin 8 juta selama 2 bulan. Nanti cek link di bawah untuk pertanyaan atau mulai pesan si bootcampnya. Ini seatnya terbatas ya, hanya dibatasi hanya sampai 15 orang saja. Ini udah jalan di 2 batch. Ini yang biasa ini batch 3 insya Allah, dan ada batch 4. Ada batch 4 yaitu yang tematik. Ini yang lebih seru. Lebih serunya kenapa? Karena bootcampnya sama, materinya sama. Materinya sama seperti bootcamp ternak toko sebelumnya, yaitu tentang gimana cara setup setup IP address, gimana cara misalkan upload produk dan lain sebagainya. Itu materinya sama, tapi kalau yang batch 4 yang tematik back to school sama Agustusan. Jadi tematik artian kita jualan bareng produk yang sama. Kalau ternak toko yang atas ini, yang biasa ini, itu produk masing-masing aja. Jadi produk masing-masing terus diternakin. Jadi misalkan saya jualan kaos, atau pesertanya jualan kaos, diternakin tuh kaosnya. Tapi kalau yang satu lagi, yang tematik batch 4 ini, itu kita bareng-bareng, termasuk saya sama Mas Sony Kurniawan, ngejualin produk back to school, alias liburan sekolah, anak naik kelas, dan Agustusan. Makanya syarat yang join batch 4 ini harus punya produk back to school atau Agustusan. Apa aja produknya? Contoh back to school tuh sepatu sekolah, seragam sekolah, topi sekolah, tas sekolah, yang sekolah-sekolahan. Atau Agustusan, contohnya kaos anak yang sablon merah putih, bendera, tas, bukan tas apa, bukan kemben, apa, kartinian gitulah. Itu NIS Agustusan. Jadi kita jualan bareng. Katakanlah misalkan pesertanya ada 10. Jadi plus 2 saya sama Mas Sony. 12 orang ini ngejualin produk kita masing-masing. Jadi katakanlah kan dari 10 orang pasti produknya beda-beda. Pasti beda-beda. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, dan seterusnya. Kita bareng-bareng ternak toko, bikin toko baru, ngejualin produk yang sama seperti itu. Suppliernya peserta bootcamp juga, jadinya kita jualan bareng. Seakan-akan kompetisi bareng. Ya memang, kalau di fakta di lapangan itu kita kayak kompetisi di antara kita sendiri. Tapi lebih baik mana? Berkompetisi sama yang kita kenal, sama yang tidak kita kenal. Lebih baik kompetisi sama yang kita kenal. Jadi kalau kita kenal sama kompetitor kita lihat, oh dia jago banget nih di produk yang ini. Ya udah, saya pilih jalur yang lain, enak kan kayak gitu. Oh dia ternyata modalnya kuat nih kalau jual yang produk itu. Ya udah, kita jalur yang lain. Jadi lebih baik berkompetisi sama yang kita kenal. Makanya ini disebutnya kolaborasi lah, bahasa kerennya tuh nggak ada kompetisi tapi kolaborasi. Jadi kita jualan bareng, dan ini bootcampnya itu panjang sampai akhir periode. Sampai akhir periode peak day Agustus. Karena ini real bisnis. Ini bukan cuma modul materi ternak toko aja, enggak. Tapi kita akan modul ternak tokonya tentu ada. Dan kita akan meeting terus untuk koordinasi bisnis realnya. Karena kan kita sama-sama ngejualin produk kita masing-masing. Jadi ada rakor tiap pekannya. Jadi pertemuan antara supplier dan dropshipper. Jadinya wah seru banget sih. Seru banget. Katakanlah 12 orang ini aja udah, katakanlah 12 orang kali 5 toko, udah 60 toko kita menyerang Shopee untuk produk yang sama. Jadi kita bisa koordinasi, bisa neken HPP juga, bisa nyontek kenapa dia berhasil, bisa menghindar jangan melawan dia yang berhasil, dan seterusnya. Oh banyak banget, seru banget. Ini harganya agak lebih mahal, yaitu 10 juta. 10 juta, tapi saya yakin nanti di akhir periode, at least sampai akhir Agustus, 10 juta sih dapat sih, profit 10 juta dapat untuk ngejualin produk kita sendiri. Oke, cek di link di bawah kalau mau daftar bootcampnya. Terakhir, balik lagi ke Mukunadehnya. Next week insya Allah saya akan bikin video pamungkasnya, video terakhir dari Mukunadeh ini, yaitu vlog ke 032. Ini vlog terakhir, karena selanjutnya saya tidak akan bikin lagi vlog Mukunadeh, tapi mungkin ada vlog selanjutnya, saya belum kepikiran apa. Itu saya akan bikin video tentang kesimpulan sama evaluasi 360. 360 artinya
saya mau napak tilas evaluasi apa aja yang terjadi, termasuk yang paling utama adalah vendor. Saya akan, insya Allah saya akan list semua vendornya, saya ada sekitar 10 vendor kalau nggak salah. 10 vendor plus minusnya apa dan lain sebagainya, itu saya mau evaluasi itu. Dan dari 10 itu personally nggak ada yang jelek ya, maksudnya hampir semuanya kayaknya cuma satu doang yang saya belum pernah jumpa. Hampir semuanya baik, dan saya pun PDKT-nya pun effortnya lumayan ya. Ngopi bareng, ngelolain iklannya sedikit, ngasih tahu ini, ngasih tahu itu dan seterusnya. Jadinya ya udah CS lah kalau personal. Tapi memang ada evaluasi-evaluasi secara sistem, memang ketika peak day Lebaran itu memang nggak siap aja. Jadi itu saya mau evaluasi itu insya Allah di minggu depan. Dan mungkin videonya akan panjang karena kesimpulan dan evaluasi secara keseluruhan, dan teman-teman yang nggak ngikutin vlog dari 1 sampai ke 31 ini, kalau nonton yang ketiga dua aja itu cukup sebetulnya, atau mungkin menggambarkan sekitar 80% Pareto ya. 80% dari pengalaman saya bikin vlog mukena deh atau jualan mukena ini. Alhamdulillah. Itu aja teman-teman, jangan lupa cek di ganirezaki.com, ada tools untuk yang riset produk, dan yang mau daftar bootcamp Ternak Toko, cek di link di bawah, klik aja di situ, atau WhatsApp ke saya di ganirezaki.com, tanya WhatsApp ke saya dengan tanya, Kang gimana Ternak Toko, mau nanya-nanya tentang Ternak Toko dan seterusnya, silakan. Itu aja. Makasih banyak, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Ingat ini seru banget yang vlog selanjutnya, saya juga udah mulai konsep dari sekarang, karena itu penting juga buat saya dokumentasi untuk tahun depan jualan mukena lagi insya Allah. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.